Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD Muhammadiyah Kutoarjo. Perkenalkan kakak Zumratus Solihah dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, di sini kakak akan membahas tema 5 subtema 3 mengenai wirausaha. Ayo belajar wirausaha. Kita akan membahas mapel IPA mengenai hubungan antara suhu, sifat hantaran, perubahan benda akibat pengaruh suhu. Yang pertama, kita membahas mengenai hubungan antara suhu. Nah, yang pertama ada benda-benda yang menghantarkan panas dan tidak menghantarkan panas. Umumnya, penghantar panas adalah benda padat. Untuk menentukan benda-benda yang merupakan konduktor atau isolator panas dapat dilakukan dengan kegiatan berikut. Menurut kalian, benda-benda dari bahan apa yang bersifat konduktor panas dan benda dari bahan apa yang bukan konduktor panas? Umumnya, benda yang dibuat dari logam merupakan penghantar panas yang baik atau konduktor panas yang baik. Bahan bukan logam misalnya kayu, plastik, karet, dan kertas adalah bukan konduktor panas atau disebut isolator panas. Bagaimana dengan bahan-bahan yang terbuat dari kaca? Apakah bersifat konduktor atau isolator? Bahan logam bersifat konduktor atau penghantar panas, sedangkan bahan padat bukan logam pada umumnya bukan konduktor atau bukan penghantar panas. Nah, yang selanjutnya yang B yaitu ada penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator panas. Bahan-bahan untuk alat yang bersifat konduktor umumnya terbuat dari logam. Bahan isolator yang digunakan misalnya plastik, kayu, atau keramik. Plastik yang digunakan harus bersifat tahan panas. Plastik digunakan karena ringan, warnanya pun bermacam-macam dan cukup kuat. Benda yang bersifat konduktor dan isolator panas banyak digunakan pada alat-alat rumah tangga. Seperti contohnya, ada contoh dari konduktor yaitu panci aluminium, panci kaca, ketel logam, gelas kaca, gelas aluminium. Nah, sedangkan contoh dari isolator yaitu ada kertas, sendok kayu, gelas plastik, kain, cangkir, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada sifat hantaran. Yang pertama, bahan plastik dan kegunaannya. Plastik banyak digunakan sebagai pembuat benda-benda yang kita gunakan sehari-hari, antara lain jas hujan, kemasan air mineral, dan ember. Yang B yaitu ada bahan logam dan kegunaannya. Logam merupakan bahan yang kuat dan kokoh. Logam bersifat penghantar listrik dan tidak tembus cahaya meskipun memiliki permukaan yang mengkilap. Nah, selanjutnya ada C, bahan karet dan kegunaannya. Karet dibagi menjadi dua jenis, yaitu karet alam dan buatan. Karet alam berasal dari getah pohon karet yang disadap, sedangkan karet buatan dari unsur-unsur kimia. Karet cenderung tidak tahan panas atau mudah meleleh, serta tidak mudah membusuk. Yang D yaitu ada bahan kertas dan kegunaannya. Kertas terbentuk lembaran yang dibuat dari serat kayu atau bambu. Kegunaannya kertas antara lain untuk menulis, menggambar, dan sebagai pembungkus makanan. Yang E yaitu ada bahan kaca dan kegunaannya. Bahan kaca tembus pandang dapat dilalui cahaya. Artinya, kita dapat melihat keadaan di balik kaca tersebut.
Kaca dapat digunakan sebagai bahan jendela dan spion kendaraan. Nah, yang C ada perubahan wujud benda. Kita telah mengenal benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda-benda tersebut mengalami perubahan wujud. Berikut adalah perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Yang kedua yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan peristiwa wujud air menjadi gas. Yang keempat yaitu mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Nah, yang kelima ada menyublim. Menyublim ini proses perubahan wujud dari padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Yang terakhir yaitu ada mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Nah, itu adalah materi mengenai mapel IPA. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.